Halo semuanya, kembali lagi di channel Zual Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan dua Matic Yamaha dengan basis mesin yang sama, namun dengan tampilan dan fitur yang berbeda, yaitu Yamaha Gear 125 versi standar dengan Frigo 125 versi standar. Kedua motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi perbedaan yang pertama dari kedua motor ini tentunya dari segi harga ya. Untuk Yamaha Gear 125 hanya dibanderol di 18.205.000 untuk OTR Jakarta di versi standarnya. Sedangkan Frigo standar di 21.400.000 untuk OTR Jakarta. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 3 jutaan antara Gear 125 standar dengan Frigo 125 standar. Oke, langsung saja kita bandingkan dari segi fitur dan tampilannya. Yang pertama dari Yamaha Gear, jika kita lihat untuk posisi stangnya ini lebih rendah ya. Jika dibandingkan dengan Frigo, dia lebih tinggi posisi stangnya. Kemudian untuk batok kepalanya di Yamaha Gear ini full menggunakan bahan plastik halus. Sedangkan di Frigo ini menggunakan paduan plastik kasar. Jadi batok utamanya menggunakan plastik kasar ditambah dengan tumpukan layer menggunakan bahan plastik halus. Untuk ukurannya di Yamaha Frigo tentunya lebih besar ya jika dibandingkan dengan Yamaha Gear yang lebih slim dan lebih simple. Untuk bodi depannya jika kita lihat tentunya Frigo juga lebih lebar, lebih besar. Yang jelas karena memang bodinya lebih gambot untuk Frigo, penampakannya seperti ini. Sedangkan untuk Yamaha Gear, nah dia lebih slim, lebih ramping. Nah di bagian pencahayaan untuk headlamp sama-sama LED, baik itu Yamaha Gear maupun Frigo. Namun unggulnya di Yamaha Frigo dia ada aksen warna biru di bagian atasnya yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Nah untuk Yamaha Gear di bagian reflektornya dia menggunakan warna smoke. Jadi kesannya gelap dan elegan ya. Sedangkan di Frigo dia clear seperti ini. Sennya masih sama-sama bohlam. Untuk Yamaha Gear posisinya ada di bagian fairing di bawah sini. Sedangkan Frigo ada di bagian ujung atas. Nah seperti ini. Untuk penampakannya dari bagian sisi sebelah kiri depan, nah perbandingannya kurang lebih seperti ini dari Gear 125 dengan Frigo 125. Nah lanjut di bagian kaki-kaki depan, suspensi sama-sama teleskopik, nah bannya juga sama-sama tubeless namun beda ukuran. Jadi di Yamaha Gear ringnya lebih besar ya, dia menggunakan ukuran ban 80/80, ringnya 14. Sedangkan di Frigo dia lebih kecil ringnya, bannya 100/90, ringnya 12. Jadi ringnya lebih kecil namun lebih gambot. Sedangkan di Gear bannya lebih kecil namun ringnya lebih lebar. Untuk pengereman depan dia sama-sama menggunakan disc brake. Nah untuk discnya non wave seperti ini. Kalipernya 1 piston di Yamaha Gear. Sedangkan di Frigo nah penampakannya seperti ini. Untuk discnya tampilannya lebih lebar, namun untuk kaliper sama-sama 1 piston. Nah unggulnya dari Frigo untuk sensor kecepatannya dia di bagian tengah ya. Sudah modern ya, menggunakan grid dan sensor kecepatan yang posisinya ada di discnya. Sedangkan di Yamaha Gear 125 dia masih menggunakan gearbox, nah model kabel seperti ini. Oke ya, perbandingannya dari bagian depan full seperti ini untuk Yamaha Gear 125 dengan Frigo 125. Jadi secara body jelas Frigo lebih gambot, lebih lebar. Sedangkan untuk Gear dia lebih slim atau lebih ramping. Untuk handle rem kanan kiri sama warna silver dengan tuas pengunci rem yang sama juga jadi model tombol baik itu di Gear ataupun di Frigo 125. Nah lanjut di bagian kokpit. Untuk speedometernya Yamaha Gear 125 dia masih menggunakan full analog seperti ini. Sedangkan di Frigo, nah ini keunggulan dari Yamaha Frigo jika dibandingkan dengan Gear, dia sudah full digital. Nah info yang dihadirkan tentunya juga lebih lengkap ya. Jadi di sini ada odo, kemudian ada trip, ada indikator aki atau baterai, kemudian ada jam ya. Nah jadi sudah full digital, sedangkan di Gear masih full analog seperti ini. Namun di versi standarnya untuk keamanan masih sama-sama kunci kontak manual ya, baik itu di Frigo 125 ataupun di Gear. Nah keamanannya juga sama, mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum ada alarm dan answer back. Kemudian untuk posisi tangki, nah ini keunggulan dari Frigo, posisi tangkinya ada di depan lubangnya ya.
Kapasitasnya 4,2 liter. Walaupun sama, di gear juga 4,2 liter, tapi dia posisinya di belakang. Jadi ketika mengisi bahan bakar kalian harus buka jok, sedangkan di Frigo posisinya di depan. Jadi nggak perlu repot-repot buka jok ya. Kemudian di Yamaha Gear juga ada seat opener, di Frigo juga ada seat opener di sini dan tombol fuel ya untuk membuka tangkinya. Di Frigo ada fitur power charging, posisinya ada di sebelah kanan, belum tipe USB. Kemudian ada tempat botol di sini ya, ukurannya lebar dan dalam. Kemudian untuk gear juga ada tempat botol di sebelah kiri. Power charging juga ada, sama-sama belum tipe USB. Jadi baik Frigo maupun gear, power charging masih butuh adaptor tambahan. Nah, keunggulan dari Yamaha Gear jika dibandingkan dengan Frigo, untuk Frigo hooknya dia simple, hanya satu hook saja di depan, sedangkan gear dia menggunakan hook yang fungsional seperti ini dan depan belakang. Jadi hooknya dia ada dua ya, ada di belakang sini. Ini dia, ada di belakang dan ada di depan. Jadi berhadapan ya. Sedangkan di Frigo dia hanya satu hook saja di bagian belakang, tidak ada. Kemudian keunggulan dari Yamaha Gear. Untuk Yamaha Gear di bagian step floornya, dia jarak antara depan ke belakang ini lebih lebar ya, atau lebih jauh jaraknya. Sedangkan di Frigo dia terkesan lebih pendek. Nah, tapi untuk lebar ke sampingnya sudah jelas Frigo lebih lebar karena memang bodi lebih gambot, jadi tidak bisa dibungkiri ya. Step floornya dia lebih lebar ke samping. Kalau gear dia jaraknya depan ke belakang lebih lebar, tapi kanan kirinya lebih sempit. Tapi satu lagi keunggulan dari Yamaha Gear, dia disediakan untuk step anak kecil. Jadi anak kecil biasanya kakinya tidak sampai ya ke step utama. Nah, ke sini dia nggak sampai ya. Biasanya dia akan berpijak di step sini. Nah, dia ada step anak kecil ya. Jadi ketika kalian bonceng anak kecil atau anak, itu tidak perlu ngegantung kakinya, bisa berpijak di sini. Sedangkan di Frigo tentunya tidak ada. Itu keunggulan dari Yamaha Gear ya. Jadi tidak semua Frigo lebih unggul, tidak, tapi juga Yamaha Gear punya beberapa keunggulan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stang sama saja ya di versi standar ini ya. Jadi di Frigo sebelah kiri lampu jarak jauh, jarak pendek, sen, klakson, sebelah kanan starter dan hazard, belum ada triple S di versi standar. Kemudian di Gear juga sama, hazard, starter belum ada triple S. Lampu jarak jauh, jarak pendek, sen, dan klakson. Kemudian untuk bagasi, nah bagasi sudah jelas di atas kertas Frigo ini lebih luas karena memang Frigo ini bagasinya seukuran dengan Aerox dan NMAX 25 liter. Karena memang di bagian balik joknya ini difokuskan untuk bagasi, jadi full bagasi ya, sehingga kapasitasnya sangat luas. 25 liter menjadi yang terluas di kelasnya. Sedangkan Gear dia lebih kecil, nah bagasinya ya segini saja ya. Helm tidak masuk karena memang harus dibagi dengan tangkinya. Jadi dia berbagi dengan tangki sehingga tidak bisa memberikan bagasi yang luas. Kemudian untuk joknya di atas kertas juga Frigo lebih lebar karena memang bodinya lebih gambot. Kemudian tampilan lebih sporty di Frigo ya. Jadi di Yamaha Gear dia polos seperti ini, tidak ada benang jahitan, tidak ada pemisah di bagian belakang dan depannya. Sedangkan di Frigo dia ada pemisah antara bagian depan dan belakang dan ada benang jahitan walaupun sama-sama hitam. Kemudian untuk bodi samping, nah seperti ini. Jadi di Frigo tentunya lebih panjang bodinya, untuk Gear dia lebih pendek. Untuk stop lamp masih sama-sama bohlam ya, baik itu di Gear ataupun Frigo ini masih sama-sama bohlam. Nah desainnya untuk Yamaha Gear dia turun ke bawah seperti ini, sedangkan di Frigo dia desainnya lancip ke atas. Jadi memang Gear ini agak beda desainnya ya jika dibandingkan dengan Matic-Matic Yamaha yang lainnya. Kemudian untuk mesinnya, nah basis mesin sama ya, injeksi 125 cc, SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin juga sama 0,8 liter, sudah dibekali dengan teknologi Blue Core. Nah untuk Yamaha Gear dia masih tersedia fitur kickstarter nih atau selah-selahan ya. Sedangkan di Yamaha Frigo fitur kickstarter sudah dihilangkan walaupun basis mesinnya sama. Kaki-kaki belakang juga masih single shock sama, baik itu di Gear maupun Frigo. Belum ada adjuster, belum shock tabung. Pengereman belakang juga masih sama-sama tromol. Jadi di Yamaha Gear pengereman tromol, di Frigo juga masih tromol. Nah seperti ini. Ban belakang tentunya si Frigo ini lebih gambot ya, karena ringnya lebih kecil. Dia menggunakan 110/90 ring 12. Sedangkan untuk Yamaha Gear 125 menggunakan 100/70 ringnya 14. Sudah tubeless ya, baik itu Gear maupun Frigo. Nah di area tengah ini sama-sama tidak ada hager baik di Gear maupun Frigo. Jadi hanya ada karet penahan lumpur
Nah, di gear penampakannya seperti ini. Di Frigo penampakannya seperti ini. Nah, tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur. Untuk tampilan knalpot, nah karena basis mesin sama, tampilan knalpot juga otomatis sama ya. Nah, ini dia. Tampilan dari knalpotnya sama persis, kemudian cover kipasnya juga sama. Desainnya bulat, ada kisi-kisi di bagian tengahnya. Untuk penampakannya full dari Yamaha gear, untuk sisi sebelah kanan belakang seperti ini. Sedangkan ini untuk Frigo. Jadi secara tampilan bodi sudah jelas lebih besar Frigo ya. Harganya selisih 3 jutaan, Frigo lebih mahal. Secara fitur di atas kertas juga Frigo lebih unggul. Nah, gear ini hanya ada beberapa keunggulan saja, tadi sudah saya jelaskan. Oke, kalau kalian lebih pilih yang mana nih? Yamaha gear 125 standar 18 juta sekian atau Frigo di 21 jutaan. Nah, selisihnya 3 juta. Basis mesin sama, fiturnya beda, tampilan beda. Jadi secara gambot, secara tampilan, kalau saya lebih suka ke Frigo ya, lebih terkesan besar. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini seputar komparasi Yamaha gear 125 standar dengan Frigo 125 standar. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke ya, nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zual Prastio dan sampai jumpa.